pertemuan kita pembahasannya masih tidak terlalu jauh dari pembahasan yang sebelum-sebelumnya ya Bapak Ibu Guru. Hanya saja hari ini kita akan mencoba untuk, menentukan kembali gitu ya. Di awal kalau misalkan Bapak Ibu Guru masih mengingat, saya pernah mengajak Bapak Ibu Guru untuk menentukan sebuah target di program ITF. Kira-kira nih Bapak Ibu Guru masih ingat nggak nih awal mula Bapak Ibu Guru bergabung di program ITF ingin menjadi guru seperti apa gitu ya. Kalau nggak saya lupa, nggak saya apa namanya, kalau nggak saya lupa ingat gitu ya, banyak Bapak Ibu guru yang ingin banyak belajar terkait teknologi pembelajaran, gimana bisa menerapkan blended learning, gimana bisa menjadi seorang guru yang kreatif gitu ya Bapak Ibu guru ya. Masih sama nggak nih Bapak Ibu guru targetnya kalau boleh tahu? Wah, saya melihat reaksinya senyum-senyum nih Bapak Ibu guru nih di sini nih. Ada yang merasa, iya masih sama Mbak Gita gitu ya. Nah, kali ini saya ingin menanyakan kembali nih Bapak Ibu Guru, kira-kira dari target yang sebelumnya Bapak Ibu Guru sudah pernah tentukan, kira-kira sudah tercapai belum nih? Nah, di momen hari inilah kita akan mencoba mengingat kembali gitu ya, meruntunkan kembali kira-kira apakah semua kebiasaan yang kami coba rekomendasikan atau Bapak Ibu Guru kembangkan di program ITF ini sudah dilakukan dengan baik, sudah menghasilkan karakter belum nih ke diri Bapak Ibu guru dan sudah mencapai cita-cita guru, sosok guru seperti apakah yang selama ini Bapak Ibu guru dambakan. Nah, tanpa berlama-lama, Bapak Ibu guru mungkin sudah tidak asing ya, atau mungkin wah 10 bulan saya diajak sama tim ruang guru untuk ngembangin kebiasaan inti gitu ya. Setiap bulan Bapak Ibu guru diajak untuk mengembangkan merefleksikan melalui jurnal kebiasaan inti. Mungkin ada pertanyaan dari saya dulu nih. Boleh Bapak Ibu guru dijawab di kolom chat dulu gitu ya. Nanti saya mungkin boleh minta bantuannya 1 atau 2 guru gitu ya untuk menjawab pertanyaan saya. Bapak Ibu guru sejauh ini dalam mengembangkan jurnal kebiasaan inti, apakah ada hambatan dari Bapak Ibu guru? Boleh nih dituliskan. Karena kami melihat ada beberapa guru yang memang komitmen mengembangkan kebiasaan inti di jurnal kebiasaan inti, tapi ada juga yang merasa nanti ada bulan-bulan yang kosong gitu, berarti kan ada sedikit hambatan. Oke, dari Pak Alfian ada. Mungkin dari guru-guru lain merasa ada hambatan kah untuk ngembangin jurnal kebiasaan inti? Bu Linda juga sama halnya, iya ada. Pak Bobi juga iya ada. Baik. Baik, mungkin saya boleh, wah semakin semakin lama semakin banyak ya yang merasa punya kendala dalam ngembangin kebiasaan inti. Oke, mungkin saya boleh sedikit menunjuk 1 guru gitu ya Bapak Ibu guru untuk sharing gitu ya. Kira-kira hambatannya apa sih saat ngembangin jurnal kebiasaan inti? Mungkin di sini saya boleh menunjuk Ibu Meti. Halo Ibu Meti, kira-kira ada di tempat Ibu Meti? Bisa open mic? Selamat siang Ibu Meti. Halo, ada Bu Metinya? Sepertinya belum bisa open mic nih Bu Meti. Oke, kita tunjuk guru yang lain ya. Bapak Ibu jangan sungkan untuk sharing, tidak ada yang salah dan semua berhak untuk memberikan pengalamannya gitu ya Bapak Ibu. Oke, Bu Asnita. Halo Bu Asnita, kira-kira ada di tempat dan bisa open mic? Ada Ibu Asnita? Kira-kira ada nggak Ada. nih? Ada. Halo Ibu Asnita. Ibu Deli. Iya Ibu Asnita. Wah lagi ini sepertinya ya, lagi di sebuah pinggir pantai jangan-jangan Ibu Asnita ya. Di pinggir-pinggir jalan, Bu, dekat Oh pinggir pantai. jalan, Cari signal. pinggir pantai. Wah menyenangkan sekali nih siang-siang. Semoga nggak terlalu panas ya Bu, cuaca di sana ya Bu ya, dan tidak Iya, hujan ada ya di Bu bawah ya. pohon. Wah, semeriwing-semeriwing nih, apa namanya, udara-udara gitu ya. Oke, Bu Iya. Asnita, Udara mungkin sepoi-sepoi itu, Bu. sepoi-sepoi, semoga nggak ngantuk ya Bu Asnita ya, dan Bapak Ibu guru lainnya ya. Iya.
Baik, Bu Asnita mungkin boleh nih sedikit sharing saat ngembangin jurnal kebiasaan inti selama 10 bulan kan cukup kesulitan ya. Kalau saya lihat di sini Bu Asnita menyatakan ada kendalanya gitu ya. Kalau boleh tahu Bu Asnita kendalanya apa sih kalau boleh tahu nih ngembangin jurnal kebiasaan inti? Itu kendala yang saya hadapi dalam pengembangan jurnal kegiatan inti itu Bu ada pada siswanya. Kadang program yang dibuat sering tidak dilakukan oleh siswa karena siswa terpengaruh dengan kegiatan yang selalu mereka lakukan yaitu main HP. Ya. Sehingga dalam pengembangan kegiatan untuk pembelajaran seperti pembelajaran kreatif Mm-mm. selalu ada kendala karena siswa-siswa itu kebanyakan sibuk dengan kegiatan sendiri. Sering kami guru berusaha untuk melakukannya, bahkan memberikan pengertian, tapi memang pada kenyataan anak-anak zaman sekarang mereka perhatian kebanyakan pada kegiatan sendiri. Ya. Jadi sangat sukar, sangat sulit untuk mengatasi mereka, tapi tetap berusaha punya trik-trik bagaimana agar mereka dapat diarahkan. Begitu, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Asnita untuk penjelasannya. Berarti kalau boleh saya tarik kesimpulannya ya Bu Asnita, sebenarnya kendalanya lebih ke motivasi ya Bu Asnita ya, karena salah satu kebiasaan yaitu menentukan rencana pembelajaran atau rencana program pembelajaran gitu ya, itu masih dirasa kurang maksimal karena siswanya terlalu asik dengan hobinya mereka atau minatnya mereka gitu ya Bu Asnita ya, sehingga tidak berjalan dengan maksimal programnya. Seperti itu ya Bu Asnita ya. Jadinya kembali lagi ke motivasi Bu Asnita, akhirnya terkadang naik, terkadang turun gitu ya Bu Asnita ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Asnita sudah bantu menjelaskan ternyata kendalanya lebih ke masalah motivasi diri gitu ya, karena peserta didiknya tidak bisa masih belum, lebih tepatnya mungkin masih belum bisa maksimal untuk mencapai rencana program yang sudah ditentukan. Oke, baik. Dan saya lihat di sini memang mungkin tidak hanya Bu Asnita saja yang merasakan hal yang sama gitu ya, masih banyak Bapak Ibu guru lainnya yang merasakan kendala yang sama gitu ya, baik itu ada kebiasaan apa namanya dalam konteks mengajar yang pada akhirnya mengganggu gitu ya untuk membangun jurnal kebiasaan itu. Baik, mungkin ada lagi Pak Alfian, silakan Bapak. Kira-kira kendalanya apa nih Pak Alfian buat membangun jurnal kebiasaan inti? Ya, terima kasih Bu. Ya, yang dibicarakan di sini kan mengenai JKI ya Bu, jurnal Iya, kebiasaan benar. inti yang hampir 1 bulan kami peserta laksanakan dan kembangkan. Benar. Jurnal kebiasaan inti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kang. 7 benar Pak. Iya. Kendala yang saya alami itu pada poin yang ke-7 yang paling di bawah Bu, yang Ibu tampilkan, yaitu Membaca buku ya Pak ya? iya, membaca buku. Boleh dibantu dibaca ya Bu? Iya, Membaca buku, mendengarkan podcast, mendengar podcast atau dan menonton video. menonton video Iya, pembelajaran. iya. Kendalanya di sini karena pembagian waktu. Saya juga sering mengisi di JKI. Setiap Iya. bulan yang saya isi, kendalanya selalu di situ saja, Bu. Karena memang ya kendala utamanya adalah jaringan. Kalau menonton video yang di situ sering ditugaskan untuk menonton video RGBT. Sedangkan di sini jaringannya kadang jadi hambatannya adalah cuaca, karena tempat yang kami kunjungi untuk mencari jaringan itu harus menemui tantangan Bu. Kalau cuaca tidak bagus pasti tantangan ada. Kadang tugas yang punya deadline-nya itu sering terlambat Bu, dan itu banyak ditemui. Itulah hambatan yang sering kami lakukan untuk mengembangkan kebiasaan inti ini Bu. Terima kasih. Mungkin itu yang dari saya Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Alfian sudah bantu jelaskan hambatannya gitu ya. Kalau saya tadi mencoba menarik gitu ya, poin-poinnya hambatannya itu ada di 3 poin ya Pak ya. Pertama masalah waktu,
masalah jaringan dan cuaca gitu ya, lebih ke medan lapangannya sendiri ya Pak Alfian ya, di Iya betul Bu, mana betul Bu. apa namanya, dari segi waktu, balik lagi aktivitas Bapak di luar dari mengajar gitu pasti akan ada banyak ya Kak Alfian ya, ada diklat gitu ya, terus juga tanggung jawab di rumah gitu, itu menjadi salah satu, permasalahan juga. Dan kedua yaitu masalah jaringan yang hubungannya di poin kebiasaan yang pertama, yaitu membaca buku, menonton video pembelajaran gitu ya, di mana mengakses RBFT ini perlu, ada jaringan yang baik gitu ya Bapak Alfian ya. Jadinya kalau misalkan Iya Bu. jaringannya lagi buruk atau cuacanya juga lagi buruk akan mempengaruhi Bapak Alfian untuk mengakses RBFT-nya itu sendiri. Baik baik, terima kasih banyak Pak Alfian, sudah menjelaskan dan ternyata Pak Alfian walaupun di tengah, medannya Bapak yang ternyata banyak sekali, apa namanya, tantangannya ya Pak Alfian ya, tapi Bapak tetap berkomitmen untuk mengembangkan kebiasaan ini setiap bulannya, walaupun masih ada beberapa kebiasaan yang dirasa belum maksimal ya Pak ya, untuk dikembangkan. Baik, terima kasih banyak Pak Alfian sudah mau berbagi di awal nih, terkait kondisi, di lapangannya seperti apa saat ngembangin jurnal kebiasaan ini. Baik, Bapak Ibu. Nah, mungkin, 2 guru yang sudah berbagi, Nita dan Pak Alfian, itu menjadi perwakilan dari Bapak Ibu guru semuanya terkait bagaimana mengembangkan kebiasaan inti yang rasa-rasanya cukup menantang ya Bapak Ibu guru, terlebih 12 bulan gitu ya, hampir 12 bulan. Sekarang, kita masih di 10 bulan menuju ke 12 bulan, Bapak Ibu guru harus, berkomitmen setiap, bulannya untuk ngembangin 7 kebiasaan yang rasa-rasanya ini sebenarnya pernah sering dilakukan, tapi ini harus dimonitoring setiap bulannya. Nah, Bapak Ibu guru, setelah nih Bapak Ibu guru paham terkait, kondisi Bapak Ibu guru mengapa belum bisa maksimal dalam mengembangkan kebiasaan ini, saya ingin mengajak kembali Bapak Ibu guru untuk mengingat gitu ya, terkait kebiasaan yang memang kami rekomendasikan untuk dikembangkan selama 12 bulan program ITF berjalan Bapak Ibu guru. Nah, sudah nggak asing ya Bapak Ibu guru ya, dengan slide ini karena saya pernah membawakannya ini di awal kegiatan ITF, di mana Bapak Ibu guru diajak untuk mengembangkan sebuah kebiasaan, di mana kebiasaan ini akan mempengaruhi dari pola pikir Bapak Ibu guru gitu yang nantinya ditanamkan gitu ya, yang harapannya di akhir gitu ya, bisa menentukan nasib, Bapak Ibu guru setelah program ITF ini berakhir. Nah, inilah, alurnya gitu ya Bapak Ibu guru, di mana Bapak Ibu guru diajak untuk membangun sebuah pola pikir di awal dengan konsep growth mindset gitu ya, di mana Bapak Ibu guru diajak untuk berpikir secara berkembang gitu ya, lalu ada tindakan-tindakan yang perlu Bapak Ibu guru lakukan dari mindset yang sudah ditanamkan, lalu mengembangkan sebuah kebiasaan yang pada akhirnya tindakan ini akan menjadi sebuah kebiasaan Bapak Ibu guru, yang di mana kebiasaan ini perlu dilatih gitu ya, dilatih, dimonitoring gitu ya, dan dievaluasi. Oleh sebab itu makanya kami, memberikan sebuah wadah jurnal yang harapannya ini mempermudah Bapak Ibu guru untuk memonitor sekaligus mengevaluasi selama 1 bulan sekali. Dan pada akhirnya dari kebiasaan yang sudah ditanamkan akan melahirkan sebuah karakter. Karakter yang memang Bapak Ibu guru coba tanamkan gitu ya, di mana karakter ini mencerminkan sosok guru yang Bapak Ibu guru harapkan. Nah, saya kembalikan pertanyaan ke Bapak Ibu guru, kira-kira sosok guru seperti apa yang awal mulanya Bapak Ibu guru harapkan di awal program ITF? Boleh nih Bapak Ibu guru tuliskan di kolom chat. Kira-kira dulu saat bergabung di program ITF ingin menjadi sosok guru yang seperti apa nih Bapak Ibu guru? Boleh nih dituliskan di kolom chat. Mungkin sosok guru yang disenangi siswa-siswanya gitu ya, atau sosok guru yang mampu memotivasi siswa, atau guru yang kreatif. Boleh nih Bapak Ibu guru tuliskan di kolom chat, nanti saya bantu bacakan ya Bapak Ibu guru ya. Oke, wah terima kasih nih udah ada guru-guru yang sudah menuliskan.
Di sini ada Ibu Linda. Ibu Linda, oke, ingin menjadi sosok guru yang kreatif dan menyenangkan. Wah, saya lihat-lihat wajahnya Bu Linda sangat menyenangkan nih ya, menjadi sosok guru gitu ya. Ibu Grace, sosok guru yang dirindukan. Wah, sepertinya banyak guru yang berharap ya bisa menjadi sosok yang dirindukan. Pak Alfian ingin menjadi sosok guru yang kreatif. Bu Bernadette ingin menjadi sosok guru yang kreatif dan inovatif. Wah, nih menarik nih. Bu Asmita ingin menjadi sosok guru yang mandiri dan kreatif. Wah, oke, ada Pak Jerry. Bapak atau Ibu Jerry, Nathanael, guru yang dirindukan, kreatif dan menyenangkan. Wah, boleh nih saya mau ngobrol sama Bapak atau Ibu Jerry. Kira-kira Bapak atau Ibu Jerry bisa open mic? Boleh. Ternyata Bapak ya. Oke, Iya, Bapak Bapak. Jerry. Oke, selamat siang Bapak Jerry. Ya, siang Bu Gita. Siang Bapak. Iya, bagaimana nih Pak? Ternyata di awal program ITF Bapak berharap bisa menjadi sosok guru yang dirindukan, gitu ya. Yang dirindukan, yang kreatif, yang menyenangkan. Kalau boleh tahu awal mulanya kenapa ingin jadi sosok guru yang seperti itu Pak? Ya, karena kalau guru yang dirindukan itu terbangunlah proses pembelajaran yang asik dan menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai karena ada minat belajar siswa yang terbangun di situ sehingga proses belajar mengajar terjadi proses timbal balik yang sangat luar biasa karena kalau hanya guru yang selalu monoton sehingga Ya. terkadang siswa hanya menjadi pendengar saja. Tapi kalau guru yang kreatif dan menyenangkan, sehingga guru hanya menjadi mediator saja. Itu yang menjadi harapan dari saya sebagai guru ITF. Mungkin itu Bu Gita. Baik, terima kasih banyak Pak Jerry. Ternyata alasan mengapa Pak Jerry ingin menjadi sosok guru yang dirindukan karena ingin lebih dekat dengan siswa-siswanya gitu ya, ingin lebih dikenal, ingin proses pembelajaran itu dikenang gitu ya sama siswa-siswanya karena proses pembelajaran yang menyenangkan gitu ya Pak Jerry ya. Iya, Nah, betul Bu Gita. kalau boleh tahu Pak Jerry ini kan sekarang kita sudah berjalan 10 bulan ya Pak Jerry. Kira-kira Iya. sudah mencapai di titik itu atau belum? Sudah menjadi sosok yang mungkin pembelajarannya sudah jauh lebih menyenangkan dari sebelum bergabung di program ITF? Iya, kalau saya melihat sudah hampir 90%. Wah, 90%. Lalu Pak? Karena paling banyak saya membangun ice breaking-nya mungkin banyak karena memang karena jumlah siswa yang sangat banyak, memang saya mau tidak mau harus melakukan hal itu. Karena di dalam kelas kami itu ada 30-an sampai 38 siswa. Sehingga kalau tidak dibangun gaya ini Bu, aduh, itu sangat kacau dan ribut di dalam kelas. Mungkin itu Bu Gita. Iya, alhamdulillah ya Pak ya, berarti sekarang udah mencapai 90% ya keaktifan pembelajaran siswa ya, di mana di awal proses pembelajaran atau di tengah-tengah mungkin ya ada penerapan ice breaking juga, di mana akhirnya ningkatin minat belajar siswanya juga gitu, ningkat atensi belajar siswanya juga, jadi siswanya nggak jenuh dan nggak kewalahan juga gurunya ya buat memantau siswanya gitu ya Pak ya. 38 siswa ya Pak ya, banyak juga ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jerry sudah mau berbagi. Ternyata alhamdulillahnya sudah mencapai nih sosok yang memang diharapkan, yaitu menjadi sosok yang dirindukan, sosok yang menyenangkan, sosok yang kreatif untuk siswa-siswanya. Baik, terima kasih banyak Pak Jerry. Dan di sini Terima ada kasih Bu Gita. sama-sama Pak Jerry. Oke, saya izin membacakan lagi ya Bapak Ibu. Di sini ada Ibu atau Ibu Susan Gagola, bijaksana dalam segala hal dalam membimbing siswa dengan baik. Baik, mungkin saya boleh nih dengar langsung dari Ibu Susan.
Halo Ibu Susan, selamat siang. Kira-kira bisa open mic? Halo Bu Gita, selamat siang. Halo, siang Ibu Susan. Iya Iya, Ibu, bagaimana nih Ibu? Kalau saya baca gitu ya, sosok yang yang Ibu Susan harapkan gitu ya di awal program itu ingin menjadi sosok guru yang bijaksana gitu ya dalam segala hal, terutama dalam memberikan bimbingan terhadap siswa. Gitu. Kalau boleh tahu nih, kenapa awal mulanya Bu Susan ingin menjadi sosok guru yang bijak? iya, makasih Bu. Ya, kalau kita menjadi guru yang bijaksana, berarti segalanya bisa dikontrol, baik emosi, baik tingkah laku kita sebagai guru, maupun ketika kita menerapkan setiap metode pembelajaran ataupun materi pembelajaran, kita dengan bijaksana mengambil apa yang terbaik untuk kita terapkan nantinya. Sehingga siswa dapat menerima dan dapat memahami apa yang kita ajarkan. Jangan terlalu mengambil keputusan secara emosi, jangan mengambil tindakan secara cepat tanpa memikirkan apa dampak dari ketercepatan pekerjaan yang kita ambil itu. Jadi kita harus bijaksana dalam mengambil setiap keputusan atau setiap langkah-langkah awal untuk menentukan keberhasilan ke depannya. Ya, sekian Bu Gita. Baik, terima kasih banyak Bu Susan sudah mau berbagi dan mungkin ini pada akhirnya merubah atau menggerakkan mindset guru-guru lainnya ya, di mana sebagai sosok seorang guru gitu ya, tidak hanya sekedar merencanakan, mengaplikasikan atau mengevaluasikan proses mengajar saja, tapi perlu memikirkan tindakan-tindakan yang harus diambil gitu ya saat berhadapan dengan peserta didik gitu, maupun lingkungan mengajar gitu ya, di mana segala tindakan itu jangan diambil atau diberikan keputusan secara secara ego gitu ya Bapak Ibu ya, di mana perlu mementingkan kesehatan dari segi emosional juga, kira-kira ini baik atau tidaknya, seperti itu ya Bu Susan ya. Karena balik lagi saya pernah ingat gitu dulu rekan mengajar saya pernah menyampaikan kita ini berhadapan dengan manusia bukan berhadapan dengan kertas gitu. Kalau misalnya mungkin kalau karyawan biasanya berhadapan dengan kertas data gitu ya. Tapi kalau kita sebagai pengajar itu berhadapan langsung dengan manusia. Jadi banyak aspek yang harus dipikirkan gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, nah kembali lagi nih saya bertanya sama Ibu Susan. Nah kira-kira sosok ini sudah tercapai belum Bu Susan saat Bu Susan sudah di 10 bulan program berjalan ini? Kira-kira target ini sudah mencapai sosok yang Ibu harapkan kah? Ya, puji Tuhan ketika menerapkan setiap kebiasaan inti yang saya terapkan ternyata sangat baik dan setiap bulannya ada kemajuan. Dan karena sudah 10 bulan ini berjalan, ya puji Tuhan sudah berhasil. Alhamdulillah, berarti sudah mencapai ya sosok tersebut ya, berarti sekarang udah bisa menjadi sosok yang lebih bijak, lebih tepatnya bisa memberikan bimbingan gitu ya kepada siswa-siswanya secara positif, secara baik gitu ya, dan penuh dengan emosi yang positif tentunya. Baik, terima kasih banyak Bu Susan. Sekali lagi, terima kasih banyak Bu Susan dan terima kasih banyak juga tadi Pak Jerry sudah mau berbagi. Senang rasanya pada akhirnya rencana awal atau sosok awal yang memang Bapak Ibu guru harapkan saat bergabung di program IPF sudah tercapai. Senang sekali tadi Pak Jerry menyampaikan kalau udah 90% nih siswa-siswanya sudah lebih aktif dalam proses pembelajaran. Bu Susan juga sudah membagikan terkait hasil dampak dari karakter diri Bu Susan yang jauh lebih bijak gitu ya dalam memberikan bimbingan
maupun arahan terhadap siswa-siswa yang mungkin bermasalah maupun tidak gitu ya. Dan saya harap guru-guru lainnya juga pada akhirnya sudah mencapai di titik di mana Bapak Ibu guru sudah menumbuhkan karakter maupun sosok yang Bapak Ibu guru harapkan sebagai seorang guru. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru yang sudah mencapai di titik tersebut. Dan bagi Bapak Ibu guru yang masih merasa belum maksimal, yuk Bapak Ibu guru, kita masih ada waktu 2 bulan lagi nih Bapak Ibu guru, kita coba pahami lagi gitu ya, awal mula Bapak Ibu guru bergabung di program ITF apa nih? Lalu dari rencana awal ini kira-kira apa yang bisa tim ITF bantu gitu ya, atau upayakan untuk Bapak Ibu guru untuk mencapai target yang Bapak Ibu guru harapkan di program ITF ini. Gitu Bapak Ibu guru, wah seneng banget rasanya nih hari ini, karena mungkin ya hari ini cukup spesial, karena seluruh guru-guru SD bisa bergabung, saya rasa pengalaman atau kondisi pembelajarannya sama gitu ya, atau kondisi mengajarnya itu sama. Jadi saya harap ini menjadi wadah buat Bapak Ibu guru untuk saling menceritakan kondisi Bapak Ibu guru saat mencapai di titik ini, melakukan proses mengajar bisa dibagikan nanti di sesi berbagi. Nah, berbicara tentang sesi berbagi Bapak Ibu guru, saya di momen hari ini memang ingin banyak memberikan wadah kepada Bapak Ibu guru untuk saling sharing atau merefleksikan kembali gitu ya, proses-proses yang sudah Bapak Ibu lalui selama 3 bulan kebelakang. Nah, 3 bulan belakang ini kan rasanya nggak mudah ya Bapak Ibu guru, dari bulan November, Desember, apalagi Desember saya cukup banyak mendengar aktivitas Bapak Ibu guru padat sekali ya Bapak Ibu ya. Di wilayah Talaut banyak aktivitas seperti proses pembelajaran UAS gitu ya, akhir semester, persiapan Natal, persiapan tahun baru gitu ya, program akhir semester juga merencanakan proses pembelajaran di semester baru gitu. Wah banyak banget nih pasti tantangan yang Bapak Ibu guru hadapi selama 3 bulan. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk berhenti sejenak gitu ya. Kita sama-sama mengingat kembali, merefleksikan hal-hal baik apa saja yang sudah Bapak Ibu guru lalui, Bapak Ibu capai gitu ya. Dan yang terakhir, kira-kira goals pengembangan diri apa saja yang sudah Bapak Ibu guru capai atau mungkin Bapak Ibu guru sudah tentukan. Seperti itu. Nah, nantinya Bapak Ibu guru akan terbagi menjadi 11 kelompok di ruang berbagi gitu ya. Wah, namanya saja sudah ruang berbagi nih. Jadi besar harapannya Bapak Ibu guru ITF bisa saling berbagi. Jadi jangan sungkan ya Bapak Ibu guru untuk saling sharing gitu ya, pengalaman saat mengembangkan kebiasaan inti. Kebiasaan inti ini merupakan seluruh aktivitas yang ada di program ITF. Jadi Bapak Ibu guru boleh ceritakan apa saja hal-hal baik yang sudah dikembangkan. Nah, Bapak Ibu guru bisa lihat nih di kolom di slide HP maupun di laptop Bapak Ibu guru, di 11 kelompok ini akan ada nama-nama kofasilitator Bapak Ibu guru. Jadi yang nama-nama di sini berperan sebagai kofasilitator yang akan memandu kegiatan diskusi nantinya. Jadi mana tata caranya, mungkin yang pertama di masing-masing kelompok itu nantinya akan ada 19 sampai 20 peserta. Wah, cukup banyak ya Bapak Ibu guru. Kalau sebelum-sebelumnya cuma 10 peserta. Nah, kali ini jumlahnya agak berdua kali lipat gitu ya. 19 sampai 20 dan di mana masing-masing kelompok akan ada fasilitator yang akan memandu sesi refleksi bersama guru-guru ITF lainnya. Nantinya Bapak Ibu guru yang berperan sebagai co-fasilitator memiliki tanggung jawab untuk memandu kegiatan diskusi, mencatat hasil diskusinya, maupun mengumpulkan hasil diskusi. Nah, nantinya durasinya itu hanya 30 menit. Harapannya 30 menit ini bisa dimaksimalkan ya sama Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru jangan sungkan untuk membagikan penerapan pengalamannya saat mengembangkan kebiasaan inti. Jangan sungkan juga untuk menceritakan gitu ya goals atau target
pengembangan diri yang ingin dikembangkan setelah program ITF berakhir. Sejauh ini Bapak Ibu Guru ada yang ingin ditanyakan dulu terkait sesi berbaginya? Atau semua sudah dirasa cukup? Sepertinya kalau saya lihat di layar kaca saya, wajah-wajahnya sudah cukup paham ya Bapak Ibu Guru ya. Wah, baik. Nah, mungkin karena Bapak Ibu Gurunya sudah merasa siap dan merasa sudah cukup paham, saya ingin bertanya dulu nih ke operator Zoom-nya. Mungkin Mbak Arti, kira-kira pembagian kelompoknya sudah ready kah untuk Zoom record room-nya? Sudah, Mbak. Sudah ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Arti. Oke, di sini ada pertanyaan dari Bu Dince. Izin Bu, kita kelompok berapa ya? Nah, nanti Bapak Ibu Guru akan langsung dibagikan nih sama Mbak Arti. Jadi ditunggu aja nanti Bu Dince akan terbagi menjadi kelompok 8 atau di kelompok lainnya. Berarti ya Bu Dince ya, kalau saya lihat sih di sini sudah ada penomoran ya. Di nama-namanya Bapak Ibu Guru nih ada angka 7, angka 8. Nah, sepertinya itu nama kelompoknya ya Bapak Ibu Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke sesi berbagi. Selamat berbagi Bapak Ibu Guru. Mata Halo Bapak Ibu semuanya, sudah kembali ke main room nih semuanya ya? Masih adakah nih yang masih loading untuk bergabung? Sambil menunggu kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Bapak Ibu ya. Gimana nih perasaannya Bapak Ibu tadi diskusinya? Semuanya sudah bisa terjawabkah pertanyaan refleksinya? sudah Bu. Sudah. Sudah Mbak Gita. Oh baik, makasih Bu. Oke, berarti sudah terjawab semua ya pertanyaan-pertanyaan refleksinya tadi ya Ibu ya. Baik, sepertinya sudah bergabung. Jadi kita langsung diskusi bareng lagi ya Bapak Ibu Guru ya. Oke, Bapak Ibu Guru, gimana nih? Mungkin saya kembali bertanya ya Bapak Ibu Guru sebelum saya lanjut ke alur diskusi yang selanjutnya. Saya ingin nanya nih Bapak Ibu Guru tadi selama 30 menit gitu ya Bapak Ibu Guru berdiskusi bersama gitu ya. Gimana nih Bapak Ibu Guru perasaannya gitu ya saat akhirnya Bapak Ibu Guru mengingat-ingat kembali selama 3 bulan perasaan mengembangkan kebiasaan inti ini seperti apa Bapak Ibu Guru? Perasaannya senangkah gitu ya?
atau mungkin perasaannya ternyata banyak hal yang sudah saya capai gitu, atau mungkin ternyata perasaannya lebih lelah karena banyak aktivitas yang dilalui. Mungkin boleh nih 1 atau 2 guru gitu ya menceritakan perasaannya setelah berdiskusi bersama guru-guru lainnya saat menerapkan kebiasaan inti. Boleh Bapak Ibu guru dituliskan di kolom chat dan saya juga butuh guru untuk menyampaikan langsung. Silakan Bapak Ibu guru tuliskan nih di kolom chat gimana perasaannya, senang atau ternyata malah sedih akhirnya karena program ITF-nya udah mau berakhir ya ternyata ya. Atau mungkin juga sebenarnya akhirnya lebih termotivasi. Nah, boleh nih Bapak Ibu guru dituliskan di kolom chat sambil saya baca juga dan nanti saya langsung tanya ya Bapak Ibu guru ya. Oke, Bu Ana senang Bu, Bu Yunike perasaannya campur aduk. Wah, kenapa nih Bu Yunike nih? Mungkin langsung saja saya tanyakan ke Bu Yunike nih. Kenapa Ibu Yunike perasaannya campur aduk Ibu? Iya, disebut campur aduk karena kadang senang, kadang merasa jujur ya, merasa lelah. Aduh, sudah waktunya lagi mengisi jurnal kebiasaan inti, sementara tugas yang lainnya menumpuk. Aduh, begitu. Jadi perasaannya campur aduk. Baik, Ada baik, baik. senangnya, ada sedihnya, pokoknya campur aduk lah. Baik, baik, baik. Campur aduk karena ada rasa senangnya iya, tapi ada rasa lelahnya juga karena ada target bulan depan harus dikembangin lagi gitu ya Bu Ya, Yunike ya. seperti Kalau boleh tahu Bu Yunike senangnya karena apa Ibu Yunike? senangnya Mhm. karena senangnya karena bisa menyelesaikan jurnal kebiasaan inti itu sekalipun lelah, tapi bisa terlaksana dengan baik. Baik. Karena bisa mencapai ya Bu ya akhirnya ya Ya, Bu Yunike ya. Baik. Selain itu ada lagi? tidak. Sudah cukup? Oke, sudah cukup ya senangnya karena akhirnya saya bisa mencapai gitu ya untuk menyelesaikan kebiasaan inti setiap bulannya. Oke, terima kasih banyak Bu Yunike. Baik, di sini ada juga Pak Bobi senang karena pada sesi diskusi semua teman bisa memberikan pendapat dalam menerapkan kebiasaan inti. Wah, boleh nih Pak Bobi sharing dong tadi gimana keseruannya Pak Bobi di kelompoknya Pak Bobi? Kenapa sampai akhirnya Bapak merasa senang? Ya, saya merasa senang karena pada CEO-nya fasilitator, Ibu Grace Puloan, kami mengucapkan terima kasih sudah membimbing pada diskusi pada sesi sore hari ini. Ya, sangat baik sekali. Karena di situ kami ada beberapa teman memberikan pendapat yang semuanya berbeda. Dari situ kami saling sharing mengenai kebiasaan inti dan lain-lain sebelum sesi diskusi ditutup. Itu saya merasa senang karena pada waktu-waktu yang lalu untuk diskusi sama-sama dengan teman-teman ITF saya tidak bisa mengikuti Bu, baru mengikuti sesi pada saat ini untuk ya itu mungkin itu Bu. Baik, karena ini kali pertamanya berarti ya Pak Bobi ya, Iya, akhirnya bisa iya, Bu. diskusi bareng guru-guru ITF ya. Iya, Wah, iya Bu. senang banget saya dengarnya akhirnya di kesempatan terakhir gitu malah Pak Bobi mendapatkan kesempatan buat berdiskusi langsung sama guru-guru ITF. Oke, Pak Bobi boleh nggak saya sedikit bertanya hal apa sih yang menginspirasi Pak Bobi saat diskusi tadi? Yang menginspirasi saya berbagai macam pendapat dari teman-teman itu untuk dalam penerapan setelah selesai kegiatan ITF ini ada beberapa jurnal kebiasaan inti yang akan kita terapkan di saat kegiatan ITF berakhir itu. Berbagai banyak hal, nonton video, itu apakah tinggal bagaimana respon guru kita dalam penerapan kebiasaan inti dalam pengembangan proses belajar mengajar di saat kegiatan ITF akan berakhir. Itu mungkin.
Oke. Baik. Makasih banyak Pak Bibi. Ternyata hal yang coba dipelajari bagaimana guru bisa tetap konsisten untuk ngembangin setiap kebiasaannya ini ya Pak Bobi Iya, ya. iya Bu. Baik. Dan ini menjadi inspirasi Pak Bobi juga gitu. Terlebih ini kali pertama juga akhirnya Pak Bobi mau menyempatkan diri untuk hadir di sesi webinar. Harapannya menjadi ternyata di ITF gitu ya diberikan ruang gitu untuk saling berdiskusi di luar dari kegiatan mengajar gitu ya, bisa mendapatkan inspirasi baru juga gitu ya saat kembangin keprofesionalan Bapak sebagai seorang guru. Baik, terima kasih banyak Pak Bobi. Iya, sama-sama Bu. Dan saya lihat di sini banyak guru-guru lainnya menyatakan kalau senang gitu ya, senang bisa berdiskusi bareng sama Bapak Ibu guru gitu ya, senang karena bisa mengikuti program ITF, tapi juga ada rasa sedih. Sedihnya nih kata Ibu Atris karena jaringannya sedih Ibu karena jaringan di rumah sakit tidak baik. Wah, sepertinya Bu Atris kondisinya lagi di rumah sakit ya Bu Atris ya. Semoga Bu Atris ataupun keluarga yang memang kondisinya lagi kurang baik segera membaik gitu ya, segera sehat dan sama-sama Bapak Ibu guru kita doakan juga untuk Bu Atris maupun keluarganya semoga diberi kesehatan kembali di minggu ini. Amin. Oke. Wah, seru. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Atris sakit. Yang sakit Bu Atris atau keluarga Ibu? Anak saya kemarin waktu dioperasi di Manado itu, sekarang mau operasi ambil besi yang kemarin itu dipasang dari dalam sampai di luar, jadi mau dicabut. Jadi masuk rumah sakit di Talaut. Baik. Jadi jaringannya nggak bagus di rumah sakit. Minta maaf ya Bu. Iya, tidak perlu minta maaf Ibu, karena saya malah mau mengucapkan terima kasih banyak di tengah-tengah hiruk pikuknya Bu Atris gitu ya harus mengurus keluarga gitu yang sedang kurang baik gitu ya kondisinya, tapi masih mau menyempatkan untuk belajar bareng, sharing bareng gitu ya, berbagi sama guru-guru ITF di sini. Terima kasih banyak Bu Atris dari segala kondisi yang keterbatasan hari ini masih mau menyempatkan belajar bareng dan berkembang bareng sama guru-guru ITF. Terima kasih Bu Atris. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu guru, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini ada satu pertanyaan refleksi yang mungkin ini sudah ditanyakan tadi saat sesi diskusi. Tapi saya butuh perwakilan atau mungkin Bapak Ibu guru lainnya juga boleh menuliskan kembali di kolom chat karena tadi saya lihat sepertinya Bapak Ibu guru cukup nyaman untuk menyampaikannya di kolom chat gitu ya terkait apa yang sedang Bapak Ibu guru pikirkan dari pertanyaan yang saya coba picu gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru nanti boleh dijawab di kolom chat maupun langsung gitu ya untuk dijawab. Kira-kira Bapak Ibu guru setelah program ITF ini berakhir gitu ya, kira-kira adakah goal pengembangan diri atau mungkin bisa dikatakan adakah kebiasaan yang sudah Bapak Ibu kembangkan di program ITF ingin Bapak Ibu guru terus kembangkan setelah program ITF ini berakhir. Jadi kira-kira dari 7 kebiasaan inti yang Bapak Ibu guru sedang kembangkan saat ini, kira-kira mana nih kebiasaan yang masih ingin Bapak Ibu kembangkan walaupun program ITF sudah berakhir? Boleh nih Bapak Ibu guru tuliskan di kolom chat. Silakan. Sambil dipikir-pikir gimana ya 7 kebiasaan yang masih ingin dikembangkan setelah program ITF berakhir. Ini bisa disesuaikan ya Bapak Ibu guru dengan target Bapak Ibu guru sebagai seorang guru yang diharapkan atau mungkin bisa juga disesuaikan dengan kondisi medan lapangan Bapak Ibu guru. Kalau misalkan kondisi jaringannya memang kurang memadai dan menerapkan video pembelajaran itu dirasa cukup sulit, mungkin media lainnya yang bisa digunakan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan Bapak Ibu. Silakan nih Bapak Ibu guru, kira-kira goal pengembangan diri apa lagi yang masih ingin dikembangkan setelah program ITF ini berakhir? Baik, saya sambil baca di kolom chat karena sudah ada nih yang ingin menyampaikan. Bu Asnita, mengembangkan perencanaan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Baik, wah ini selaras ya sebagai profesi sebagai seorang guru dan targetnya tadi ya ingin menjadi guru yang kreatif, jadinya
hal yang ingin terus dikembangkan dalam merencanakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Wah, semoga ini bisa diterapkan ya Bu Asmita ya. Oke, Bu Jelmi, ada Ibu apa Ibu nih kira-kira nih goalnya apa nih? Boleh disampaikan lebih detail lagi goal pengembangan diri. Apalagi nih yang masih mau diterapkan setelah program ITS berakhir? Oke, Bu Ana, berusaha tetap diterapkan terus Bu. Berarti dari 7 kebiasaan ini masih ingin tetap mengembangkan ketujuh-tujuhnya ya Bu Ana ya. Baik, semoga bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi dan medan lapangan Bapak Ibu guru Bu Ana juga gitu ya. Oke, Ibu Grace, menonton video pembelajaran yang masih saya ingin terus kembangkan setelah ITS berakhir. Baik. Nah, tadi juga Pak Mas Diki atau Bapak Diki di awal juga sempat menyampaikan gitu ya di main room. Tadi saya sempat mendengar video pembelajaran nggak hanya sekedar video yang diberikan di aplikasi Ruang Guru atau di aplikasi Ruang Kerja saja, Bapak Ibu Guru, banyak video-video pembelajaran di luar dari program yang Bapak Ibu Guru tetap bisa akses secara gratis gitu ya Bapak Ibu Guru ya. Karena untuk belajar nggak hanya di media-media tertentu saja. Di sini ada Bu Bernadette mengembangkan kebiasaan inti untuk poin 3 sampai 6. 3 sampai 6 itu apakah menonton ini ya Bu ya, berkonsultasi dengan mentor, merencanakan proses pembelajaran, mengaplikasikan gitu ya, terus mengevaluasi, dan poin 1, 2, dan 7 hanya temporer tetap dilaksanakan baik. Oke, mungkin saya boleh nih sharing langsung gitu ya dengan Bapak atau Ibu. Saya sambil cari-cari dulu ya, karena di sini Ibu Asmita cukup spesifik untuk menyampaikan mengembangkan perencanaan pembelajaran kreatif. Mungkin boleh Bu Asmita? Halo, Bu Asmita, selamat siang. Selamat siang, Bu. Oh iya, Bu Asmita lagi ya. Oke, baik. Saya baru sadar, oh iya tadi Bu Asmita ada sharing ya. Nggak apa-apa Ibu. Nah, goal pengembangan diri yang ingin diterapkan itu yaitu merencanakan pembelajaran yang kreatif ya Bu ya. Iya, kalau boleh tahu, itu kenapa Ibu ingin tetap mengembangkan hal itu? Ya, karena saya sudah dapat merasakan DP manfaatnya dalam pembuatan perencanaan pembelajaran yang kreatif. Sebab kalau kita membuat perencanaan yang kreatif, berarti di dalam kelas juga terbentuk sifat-sifat kreatif dari anak didik. Nah, contohnya tadi saya sudah membuat kami melakukan percobaan tentang membuat termometer sederhana. Nah, di situ anak-anak melakukan kegiatan sangat kreatif. Mereka dapat menciptakan, dapat membuat kesimpulan sendiri. Ini akibat dari pengembangan perencanaan yang kreatif. Jadi kalau kita membuat pengembangan perencanaan kreatif, berarti dalam proses pembelajaran itu akan terbentuk sifat kreatif dari guru dan anak-anak. Terima kasih, Bu. Wah, terima kasih kembali Bu Asmita sudah mau berbagi, dan kalau saya lihat sebenarnya untuk kondisi kali ini Bu Asmita sudah banyak membantu siswa nih untuk membangun kreativitasan mereka gitu ya saat belajar ya Bu Asmita ya. Karena pada akhirnya hari ini berhasil ya Bu Asmita ya, siswa-siswanya telah mengembangkan kreativitasnya gitu ya untuk membuat apa tadi Bu? Termometer ya Bu ya? Iya, nah berarti di sini udah untuk kali ini kondisinya Bu Asmita sudah bagus gitu ya dalam mengembangkan kreativitas siswa-siswanya. Jadi harapannya setelah program ITF ini berakhir pun Bu Asmita tetap ya bisa terus mengembangkan kreativitas dalam mengajarnya, mengajak siswa-siswa juga untuk bisa belajar secara kreatif gitu ya Bu Asmita ya. Terima kasih banyak Bu Asmita sudah mau berbagi. Nah, baik Bapak Ibu, wah banyak sekali nih, rasanya kalau saya bacain satu-satu gitu ya, rasanya banyak banget, dan besar harapannya Bapak Ibu guru dari semua goal pengembangan diri yang sudah Bapak Ibu rencanakan gitu ya, dapat Bapak Ibu catat gitu ya, yang harapannya ini bisa mengingat lagi, diingat gitu ya, ternyata saya pernah memikirkan kalau saya ingin mengembangkan sebuah kebiasaan atau mengembangkan pengembangan diri baru gitu ya, yang harapannya bisa menunjang sosok guru yang Bapak Ibu guru harapkan. Amin. Karena kenapa? Nah, ini
kaitan dengan closing statement saya sebelum saya berpamitan di akhir sesi webinar hari ini, karena pada dasarnya tujuan gitu ya, tujuan yang sudah Bapak Ibu Guru tentukan ini merupakan janji personal Bapak Ibu Guru pada diri Bapak Ibu Guru gitu ya. Jadi kalau misalkan janji ini tidak ditepati, tidak ada tindakan, itu sama saja gitu ya Bapak Ibu Guru hanya merencanakan saja gitu ya, nanti nggak ada aksinya nih, tidak ada aksi nyatanya, tidak membentuk masa depan yang lebih baik. Besar harapannya rencana yang sudah Bapak Ibu tentukan di awal ini dapat Bapak Ibu Guru proses gitu ya, melalui proses belajar dengan sharing sesama guru, atau mungkin Bapak Ibu Guru bisa bergabung dalam komunitas, karena tadi di pertengahan diskusi saya sempat mendengar tuh ada beberapa guru yang memang sudah bergabung dalam program guru penggerak gitu ya. Nah, besar harapannya guru-guru di Talaut ini gitu ya banyak juga menjadi sosok-sosok guru penggerak gitu ya, terlebih juga nanti di akhir program Bapak Ibu Guru akan terbentuk menjadi guru berdampak gitu ya, yang harapannya dampaknya ini bisa terus dikembangkan di luar dari program ITF, bisa di luar dari wilayah Talaut. Amin. Baik Bapak Ibu Guru, mungkin itu closing statement yang bisa saya berikan ke Bapak Ibu Guru. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tim ITF maupun Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya gitu ya di tengah-tengah kesibukan dan kondisi Bapak Ibu Guru hari ini masih mau saling berbagi di momen terakhir bersama saya di sesi webinar refleksi hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru. Mohon maaf Bapak Ibu Guru apabila selama 3 sesi webinar bersama saya ada kesalahan perkataan ataupun ada tindakan yang dirasa kurang nyaman di Bapak Ibu Guru, maka saya akhiri sesi webinar hari ini untuk sesi saya, dan saya kembalikan kembali ke Ibu Alfi. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat untuk terus berkembang bersama program ITF. Terima kasih Bapak Ibu Guru ITF. Wah, terima kasih juga Ibu Gita sudah memberikan materi ya Bapak Ibu Guru ya di siang hari ini. Wah, tadi juga saya sudah lihat nih Bapak Ibu Guru banyak sekali ya yang sudah memberikan pengalamannya selama berada di program ITF kali ini nih. Wah, tenang saja nih Bapak Ibu Guru. Kita masih ada 2 webinar lagi terakhir ya Bapak Ibu Guru ya. Hari ini tuh webinar terakhir refleksi dan evaluasi. Tetapi untuk webinar pedagogik kita masih ada 2 lagi nih Bapak Ibu Guru. Jangan sampai tidak datang ya Bapak Ibu Guru ya, karena ini terakhir nih Bapak Ibu Guru sebelum program ini kita tutup. Oke, terima kasih banyak nih untuk Ibu Gita yang sudah memberikan materi di siang hari ini. Untuk Bapak Ibu Guru, saya izin share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu Guru ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, Bapak Ibu Guru, tidak terasa ya Bapak Ibu Guru kita sudah di penghujung acara nih Bapak Ibu Guru. Nah, Bapak Ibu Guru seperti biasa di sini Bapak Ibu Guru mengisi absensi evaluasi refleksi dan evaluasi program 3 ya Bapak Ibu Guru ya, yaitu menentukan goal pengembangan diri sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Linknya akan diberikan oleh tim ITF Talaut. Silakan untuk kakak-kakak Fasil boleh dikirimkan linknya melalui kolom chat ataupun di grup masing-masing nih. Untuk kakak-kakak Fasil silakan kakak-kakak Fasil linknya. Oke, Bapak Ibu Guru boleh diisi terlebih dahulu untuk absensinya. Oke, saya buka terlebih dahulu ya Bapak Ibu Guru ya absensinya. Seperti biasa Bapak Ibu Guru masukkan nama, kelasnya jangan sampai salah ya Bapak Ibu Guru ya, karena hari ini ada 4 kelas. Bapak Ibu Guru bisa isi SDA, SDB, SDC ataupun SDD. Oke, sebentar Bapak Ibu Guru. Oke, sudah diberikan linknya di kolom chat ya Bapak Ibu Guru ya. Silakan untuk Bapak Ibu Guru diisi.
Oke, saya mohon. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu Guru jangan sampai salah untuk mengisi webinarnya. Webinarnya refleksi dan evaluasi ya Bapak Ibu Guru. Oke, di sini ada nama lengkap tanpa gelar. Bapak Ibu Guru bisa pilih kelompok belajar. Nah, untuk webinar yang diikuti hari ini yaitu webinar refleksi dan evaluasi dan refleksi program menentukan goal pembelajaran sepanjang hayat. Nah, tinggal 2 lagi nih Bapak Ibu Guru webinar kita. Oke, silakan untuk Bapak Ibu Guru saya berikan waktu 1 menit untuk mengisi ya Bapak Ibu Guru ya. Oke, silakan Bapak Ibu Guru. Oke, terima kasih banyak Ibu Grace sudah mengisi absensi Ibu Rini. Terima kasih banyak. Oke. Baik. Baik, untuk Bapak Ibu Guru yang belum sempat mengisi absensi dan evaluasi, boleh nanti setelah webinar hari ini, nanti Bapak Ibu Guru mengisi di linknya sudah dikirimkan oleh tim fasilitator masing-masing di grup WhatsApp ya Bapak Ibu Guru. Baik, selanjutnya kita akan foto bersama nih seperti biasa Bapak Ibu Guru. Nah, untuk foto bersama hari ini kita akan dipandu oleh Mbak Arfi. Silakan Mbak Arfi, waktunya saya persilahkan.